Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 pendidikan karakter akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari saya, Bagas Aditya, 2 Intan Nabila, dan 3 Salsa Nur. Silakan Mbak Salsa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter, yaitu dari karakter dasar manusia. Untuk itu, saya izin untuk memperlihatkan mind map atau kata kunci yang telah kami diskusikan dari kelompok 1. Yang pertama, di sini ada sifat dasar manusia, yaitu ada 4 sifat dasarnya. Yang pertama ada Collins atau kuat, yang kedua populer, yang ketiga sempurna, dan yang keempat pengamat. Dan di pengamat sendiri dibagi menjadi 6 tipe atau 6 sifat. Yang pertama ada sifat tidak berdayaan, yang kedua sifat tidak bisa diam, yang ketiga sifat bertempur, berkelahi, dan bersaing. Selanjutnya ada sifat suka menolong. Selanjutnya ada sifat merdeka dan tidak punya hutang atau bebas merdeka. Yang keenam ada sifat kurang siap atau tukang sulap atau pengubah maksud saya. Selanjutnya yang kedua ada gambaran otak manusia. Di sini otak manusia terbagi menjadi 3, yaitu batang otak. Batang otak sendiri dibagi menjadi 3 lagi, yaitu memiliki fungsi motorik sensorik, kelangsungan hidup, dan hadapi atau lari. Selanjutnya ada sistem limbi atau otak mamalia, di mana berfungsi sebagai perasaan atau emosional, yang kedua sebagai memori, yang ketiga sebagai bioritmik, selanjutnya sebagai kekebalan. Ada juga neokortex, di mana di sini berfungsi sebagai berpikir intelektual, penalaran, perilaku waras, bahasa, kecerdasan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada relevansi organ tubuh manusia dengan sifat dasar manusia. Ada otak kiri dan otak kanan. Untuk otak kiri digunakan sebagai logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, pusat IQ. Untuk otak kanan, perkembangan IQ, intuitif. Selanjutnya ada proses implementasi nilai karakter. Di dalam proses ini melibatkan seluruh manusia seperti lembaga, staf, orang tua, guru atau dosen, dan seluruh masyarakat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, sehubung sudah lengkap dan jelas, mari kita akhiri diskusi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sifat dasar manusia. Menurut Florence Litter, dalam bukunya Personality Plus, menyampaikan adanya 4 karakter dasar yang membentuk sifat manusia. Yang pertama, ada Collins atau kuat, di mana karakter ini memiliki kemampuan yang keras, kuat, penuh semangat, ambisius, aktif, dinamis, tegas, berpendirian teguh, mandiri, dan sangat independen. Memiliki visi hidup yang jelas dan berorientasi pada tujuan. Tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Karakter ini memiliki rasa suka atau menyukai tantangan dan berani. Selanjutnya yang kedua ada senius atau populer, di mana seseorang yang memiliki karakter ini sangat suka dengan kepopuleran, ingin selalu eksis dan dikenal, memiliki keinginan agar disenangi orang banyak. Selanjutnya ada melancholi atau sempurna, merupakan karakter yang menginginkan sesuatunya penuh dengan kesempurnaan, di mana yang dimaksudkan ini adalah perfeksionis dalam segala bidang, yaitu sangat detail, teliti, rapi, tertib, dan teratur. Segala sesuatunya harus benar-benar terkonsep dengan matang, sistematis, dan rapi. Selanjutnya ada karakter phlegmatics atau pengamat. Karakter ini sangat konsisten, seimbang, dan tak mudah berpengaruh pada luar. Pembawanya sangat tenang, kalem, dan santai, memiliki kepandaian menyembunyikan emosinya, sangat sulit ditebak,
apakah sedang senang atau sedih. Terkesan sangat pendiam dan pemalu. Lebih senang berperan sebagai penonton daripada terjun langsung. Dan dalam tipe ini, menurut beliau, Carlos C. Pearson dalam bukunya The How We Turn Sick Experience Will Life Be, ada 6 tipe karakter. Yang pertama itu orphan atau sifat ketidakberdayaan. Yang kedua wanderer atau tidak bisa diam. Selanjutnya ada warrior atau memiliki sifat untuk bersaing, bertempur, dan berkelahi. Karakter seperti ini mempunyai misi utama untuk menunjukkan pembuktian kepada lingkungannya. Selanjutnya ada tipe karakter altruis atau sifat suka menolong. Selanjutnya ada tipe anation atau sifat merdeka dan tidak punya hutang, bebas merdeka. Selanjutnya yang terakhir ada tipe karakter magician atau tukang sulap atau pengubah. Karakter ini mempunyai misi utama untuk menjadikan hidupnya berubah secara sistematis. Moto hidupnya creating the world. Terima kasih. Gambaran organ otak manusia. 3 bagian otak manusia terdiri dari yang pertama, batang otak atau brainstem atau otak reptil, meliputi fungsi motor sensorik atau pengetahuan tentang realitas fisik yang berasal dari panca indera. Selanjutnya, kelangsungan hidup berkaitan dengan insting mempertahankan hidup dan dorongan untuk mengembangkan spesies. Selanjutnya, hadapi atau lari. Ketika merasa tidak aman, otak reptil spontan bangkit dan bersiaga untuk melarikan diri. Yang kedua, sistem limbik atau otak mamalia, meliputi perasaan atau emosi, memori, bioritmik, dan kekebalan. Yang ketiga ada neokorteks. Neokorteks merupakan tempat bersemayamnya kecerdasan manusia, meliputi berpikir intelektual, penalaran, perilaku waras, bahasa, dan kecerdasan yang lebih tinggi. Selanjutnya, relevansi organ tubuh manusia dengan sifat dasar manusia. Yang pertama ada otak iri, meliputi logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, pusat IQ. Yang kedua ada otak kanan, meliputi perkembangan EQ dan kemampuan intuitif. Keseimbangan untuk mengoptimalkan kedua otak di atas akan menjadi seseorang yang cerdas sekaligus pandai bergaul atau bersosialisasi. Oleh karenanya, kita perlu melatih diri untuk menyelaraskan dan mengaktifkan kedua belahan otak ini. Melalui pendidikan karakter, kedua otak ini dapat menjadi seimbang, asal dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, melalui berbagai strategi, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Selanjutnya, proses implementasi nilai karakter. Implementasi pendidikan karakter akan efektif jika melibatkan seluruh manusia yang terkait seperti lembaga, staf, orang tua, guru atau dosen, dan seluruh masyarakat. Ada 5 faktor dalam pengembangan kecerdasan emosi. Yang pertama yaitu guru. Guru merupakan sumber inspirasi anak didik. Yang kedua, ada kebiasaan melakukan dialog internal, melatih penginderaan menjadi lebih baik. Yang ketiga, mengaktifkan coping teknik, teknik kepala dingin, efektif yang terasa melalui berbagai pengalaman hidup. Yang keempat, belajar bereaksi positif dan konstruktif dan menganggap sebagai tantangan hidup untuk selalu mencari tindak lanjutnya. Yang terakhir ada action. Action adalah unsur penting dalam kecerdasan emosi, tidak mandek pada tingkat awal saja. Banyak orang bisa melihat apa yang salah, tapi mereka berhenti di situ dan tidak beralih ke tindakan positif sebagai tindak lanjut.